بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب حلاوة الإيمان وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Satu halaman 12 bab 9 Sahih Bukhari. Kalau Jawahirul Bukhari halaman 30. Artinya tiga perkara ini siapa-siapa yang ada pada dirinya tiga hal ini dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan dapati rasa manisnya iman. Saudara Imam Al-Walid waktu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih waktu mengajar hadis ini dulu beliau mengatakan saya sudah merasakan manisnya iman. Saya yakni Ustaz Imam. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Nabi Muhammad lebih dicintai dari apapun selain dua itu. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ketiga, wa ayyakraha dia harus membenci seseorang ayyauda fil kufur dia benci itu orang kembali ke kafiran. Jadi Saudara Imam waktu itu dhamirnya itu dirujuknya ke siapa? Al-mar'u. Kama yakrahu ayyukdhafa finnar sebagaimana dia benci tidak senang kalau orang itu dilemparkan ke api neraka. Saya ulangi yang ketiga, agar ada rasa tidak suka seseorang fulan, masalan fulan si Z kembali ke kafir. Si Z ini asalnya kafir. Kalau zaman sahabat kan banyak itu. Asalnya kafir masuk Islam. Harus ada rasa benci si Z ini kembali ke kafir sebagaimana kita tidak suka kalau Z dibakar di api neraka gitu. Ini hadis teorinya sangat gampang, pengamalannya luar biasa sulitnya. Pertama kita masuk ke pembahasan dari bawah saja ya. Jadi supaya ada rasa, jangan sampai siapapun dari golongan muslimin kembali menjadi kafir, murtad gitu. Harus ada rasa itu. Setelah ada rasa otomatis ada pengamalan bagaimana caranya, dikuatkan tauhidnya. Tidak ada cara lain.
supaya orang tidak kembali ke kafir kecuali masalah iman. Dikuatkan ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah. Ini sengaja saya dari bawah sebab yang panjang pembahasannya yang nomor 1. Nomor 2, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini ya sulit juga ini. Jadi cinta kepada siapapun bukan karena kebaikannya, bukan karena kerabat, bukan karena famili. Kalau zaman sekarang bukan karena satu partai, bukan karena satu suku, dan macam-macam, itu dihilangkan semua, hanya lillah. Uhibbuka imtithalan li amrillah. Asal paham saja dulu ya, pengamalannya nanti. Sekarang yang pertama, pembahasan halawatul iman. Jadi iman itu ainul iman. Sebelum masuk ke halawatul iman harus faham ainul iman. Hakikat iman, iman itu tidak ada manis, tidak ada pahit, tidak ada rasa aslinya. Ainul iman loh ini, ainul iman, jangan salah paham. Yang ada halawatul iman itu nanti buahnya. Kalau ainul iman itu tidak ada manis, tidak ada pahit. Saya sering memberi contoh itu, yang paling gampang dicerna itu seperti kita percaya 1 tambah 1 2. Masa rasanya manis? Aduh, 1 tambah 1 2 ya, enak banget. Gak mungkin, makrum ada orang berpikiran seperti itu. Ainul iman, ainul percaya, hakikatul iman itu seperti 1 tambah 1 2. Tidak ada manis, tidak ada pahit, tidak ada rasa, tidak bertambah, tidak berkurang. La yazidu wa la yanqus kalau ainul iman. Ya, itu ainul iman ya. Percaya. Saya percaya 1 tambah 1 2. Tidak ada rasa ini. Sudah. Sekarang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mempelajari tauhid, kita percaya la ilaha illallah. Silakan bagi yang belum paham supaya mempelajari dari pelajaran Aqidatul Awam bulan Ramadan kemarin. Ada itu di Telegram, sudah tersimpan, tinggal dibuka, dibaca, dipelajari. Setelah paham la ilaha illallah, tahu bahwa ada sesuatu yang maujud disebut Allah yang menciptakan alam ini. Ada percaya. Sudah ada iman ini. Dari mana percaya? Dari ma'rifah, tahu dulu. Setelah mempelajari ilmu tauhid, kita tahu bahwa ada Allah. Saya ulangi, ta'allum dulu belajar, otomatis berpikir kan. Dari ta'allama akhirnya tafakkaro, berpikir. Setelah berpikir, arafa, tahu. Setelah arafa, amana, beriman, percaya. Dah. Setelah percaya, kepercayaan ini Allah Subhanahu wa taala itu kita pahami tentang Allah ya dari tauhid, dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dari kalamul ulama, dari kalamul masyayikh. Jadi berkembang pikiran kita. Saya ulangi, tolong diperhatikan yang serius. Ini nanti menuju ke halawatul iman. Pikiran kita jadi luas. Wilayatul fikri, wilayah pikiran kita ini jadi luas. Begitu kita mendapat rezeki, kita tahu ini yang memberi saya hakikatnya adalah Allah. Mendapat sembuh, tahu lagi kesembuhan ini dari Allah. Mendapat ilmu, mendapat futuh, mendapat rezeki, mendapat istri, mendapat anak, diberi nikmat, terus diberi nikmat yang tidak bisa dihitung. Kita tahu semua ini dari Allah. Baru muncul senang. Namanya orang diberi enak pasti suka. Setelah suka ini bahasa Arabnya mahabbah gitu loh. Cinta. Muncul cinta kepada Allah Ta'ala. Setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ini baru nanti muncul halawah ini. Cinta itu ada manis. Nanti ada ajaran-ajaran siapa-siapa yang tidak menangis ketika ingat Allah. Tapi ada juga ajaran siapa yang tidak senang ingat Allah.
Jadi ada man lam yabki, ada man lam yafrah. Ada yang zakaro, ingat kepada Allah. Wah, kalau sudah cinta ini muncul sendiri itu. Muncul halawatul iman, muncul asyauq, kerinduan kepada Allah Ta'ala. Kemudian muncul kangen. Malah kalau para aulia, ya ini bukan kelas kita ya, kelas para wali, mereka mengartikan hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, itu pengin cepat-cepat mati. Dunia adalah penjara untuk orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa terpenjara? Saya di dunia tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang saya rindukan. Satu-satunya cara saya harus mati. Wa dunya sijni, dunia ini penjara saya. Itu untuk kelas beliau itu. Jadi tidak akan faham halawatul iman kalau tidak diurut dari bawah tadi. Nggak bisa langsung baca Bukhari, oh ya ada manisnya iman ya, berarti iman saya ini harus manis ini. Oh nggak bisa, mustahil itu. Ada runtutannya, ada tartibnya dari bawah dulu. Setelah tafakur, kemudian ma'rifat, tahu ada Allah. Kemudian setelah panjang berpikirnya muncul mahabbah. Nah, setelah mahabbah ini baru ada halawatul iman. Kalau kita pakai nasihatnya Imam Ghazali di Ihya, ini di Ihya ada, di Syarah Bidayah juga dinukil sama Imam Nawawi Banten. Saya sudah pernah menyebut ini, bentar saya ingat-ingat. Idil fikru, katanya di situ, al-fikru miftahul ma'rifah. Tafakkur adalah kunci ma'rifat kepada Allah, kunci untuk tahu. Fayahsulu, maka hasil terjadi minal fikri, ini tartibnya ya, berfikir dulu, baru al-ma'rifah, tahu. Ternyata Allah itu mawjud. Ternyata yang yu'allimuni Allah, yashfini Allah, yarzuquni Allah, dan lain-lain. Semuanya al-razikul hakiki, al-mu'til hakiki, ternyata Allah semua. Itu semua didapat dari fikir. Setelah fikir ma'rifah. Wa minal ma'rifah at-ta'zim, kalau Imam Ghazali. Setelah tahu, kagum dulu kepada Allah. Hebat Allah Subhanahu wa taala ini. Itu jumlah ikan di satu laut saja berapa? Itu semuanya fi kulli waqtin wahin, diberi makan oleh Allah. Berapa jumlah laut, berapa jumlah ikan. Belum lagi ikan kalau beranak itu anaknya kan banyak itu. Kullun minhum diberi it'am oleh Allah Ta'ala. Dan ini terjadi loh tiap waktu. Kalau Anda mau tafakkur, tiap waktu terjadi. Belum lagi di tanah ini, di bawah ini kan ada binatang-binatang yang hidup di dalam tanah. Man at'amahum, Allah. Kalau mereka sakit, siapa yang jadi dokternya yang mengobati mereka? Allah. Ini tiap detik ini. Semakin jauh kita berpikir, semakin muncul at-ta'zim, kagum kepada Allah. Kemudian kalau kita berpikir lagi, berapa banyak orang yang hatinya dibuka oleh Allah Ta'ala dari kufur ke iman. Itu terjadi juga tiap waktu. Ada lagi dibalik dari iman ke kufur. Muncul khauf. Nah ini semua dari tadi. Dari al-fikru al-ma'rifah, al-ma'rifah at-ta'zim. Kagum, setelah kagum kepada Allah, baru muncul yang disebut al-mahabbah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari cinta ini baru muncul itu halawatul iman, manisnya iman. Ada rindu, ada kangen, ada takut, ada gemeter. Tergantung kita sedang tafakurnya kemana. Kalau kita sedang bertafakur, Allah Ta'ala mematikan pada hari ini fulan, wa fulan, wa fulan. Kapan saya dimatikan? Ada khauf. Kalau kita sedang tafakurnya, saat ini Allah Ta'ala memberi rezeki fulan sekian miliar, fulan sekian triliun. Ada raja, Allahumma rzuqna. Kalau kita tafakurnya sedang saya dengar fulan menghafalkan Quran 4 bulan, si fulan 8 bulan. Ini hafid. Oh, gampang. Sahalallahu lahum, Allah memudahkan mereka. Muncul rojak lagi. Ingat anak kita yang mudah-mudahan menjadi hafizul Quran, talamidun hufadzul Quran. Nah, ini perjalanan fikir ini bagus ini. Dari fikir tadi akan muncul at-ta'zim, dari ta'zim al-mahabbah, dari mahabbah baru akan muncul halawatul iman. Itu kalau
diarahkan tafakur kita ke hadratullah azza wa jalla. Ada lagi Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih pernah menerangkan pembahasan tentang ihsasun nafsi bi wujudillah. Jadi kata beliau itu jangan hanya percaya, harus bisa merasakan dzauqiyah. Sebetulnya menurut saya ya, ini paham saya, ini bukan Ustaz Imam, saya dulu. Nanti Ustaz Imam habis ini insyaallah ada waktu saya bacakan pendapat beliau. Kalau saya ini ya, kalau orang imannya itu taklid, lewat taklid, jadi Islam turunan, bapaknya Islam, dia ikut Islam, tidak mau belajar tauhid, saya tidak mau pusing, saya tidak mau belajar tauhid, pokoknya saya Islam, bapak saya Islam, kakek saya Islam turunan, selesai. Ada orang begitu, ada, dan itu dijakfikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali membolehkan orang untuk taklid. Silakan saja, saya tidak menentang. Meskipun ulama lahum kalam, banyak pembahasan ulama tentang bahayanya orang yang imannya ikut-ikutan. Sebab taklid nanti dibagi lagi kan, ada taklid yang rodi, yang sangat hina. Itu harusnya pembahasannya bukan di Bukhari, tapi di Sanusiyah, di ilmu tauhid. Kalau orang yang imannya taklid, memang bisa jadi dia tidak merasa apa-apa. Tapi kalau orang yang mendapatkan iman seperti zaman sahabat, tidak gampang loh orang bisa percaya dengan la ilaha illallah. Berproses, bisa dibunuh, bisa ditinggalkan keluarga, bisa ditinggalkan kaum, bisa terusir dari kota kelahiran. Kalau di zaman Nabi itu iman bukan tafakur lagi. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad. Kalau di zaman Nabi iman itu bukan hanya dengan, nggak ada orang ribut taklid dengan tafakur, nggak ada. Zaman Nabi itu sangat luar biasa, suasananya itu sangat heboh. Fulan masuk Islam, ini artinya meninggalkan keluarga, ketemu pemuka Quraisy bisa dibunuh, kalau dia budak disiksa. Kemudian ada acara diusir dari tanah kelahiran. Bisa jadi dari pekerjaannya dipecat, macam-macam kalau di zaman Nabi. Sehingga begitu orang mengucapkan la ilaha illallah itu nyala imannya. Siap mati sudah. Begitu mereka bertemu Nabi Muhammad SAW, mana pertemuan Nabi Muhammad buat sahabat adalah saya siap untuk mati. Saya siap meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan istri, meninggalkan saudara, meninggalkan kaum. Ini apa kalau bukan famratul iman ini? Jadi kalau di zaman sahabat itu iman masuk, famrohnya langsung berbuah, nggak pakai macam-macam lagi. Sebab Syekhuhum Al-Habibul A'zam Maulana Muhammad insan kamil, gurunya sempurna, muridnya juga serius siap mati, sikonnya juga menakutkan waktu itu. Di zaman Nabi menakutkan. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, bertemu Rasulullah SAW, dunia ini sudah hilang. Hubbud dunia lenyap. Karena itu tolong jangan suudzon lah dengan sahabat itu, jangan gampang-gampang buruk sangka. Sebab terutama yang saya bahas ini ashabu Rasulullah SAW yang di zaman sebelum Futuh Makkah ya. Dan di kita, di Ahlussunnah wal Jamaah juga beda kan. Derajat sahabat yang setelah Fatah dengan qabla al-Fatah beda. Ini yang luar biasa, yang mula-mula Islam ini. Jelas itu Sayyidina Abu Bakar masuk nomor 1 itu. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Umar juga meskipun beda sedikit waktunya dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, tapi masuk. Mengalami proses dahsyatnya siksaan dari kufar Quraisy untuk ashabun Nabi Muhammad SAW, terutama yang du'afa, yang kaum lemah. Coba direnungkan. Ini mati loh ini. Masuk Islam, ketemu Nabi, memahami la ilaha illallah, bahwa khaliqul akwan Allah khaliqul akwan arsal, mengutus Rasulullah. Ini kalau saya masuk bisa mati saya, dan betul terkadang mati. Tapi kuat. Itu iman itu. Karena itu kalau saya ditanya, contoh iman yang paling hebat siapa? Muridnya Nabi Muhammad, zaman Nabi pertama dakwah. Itu sudah hebat-hebatnya iman itu.
Dan ini ditemu oleh akal yang mau berpikir. Dan sejarah membuktikan. Silakan Anda baca riwayat-riwayat awal-awal orang mengucapkan la ilaha illallah fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Karena itu saya kira sangat tidak sopan dan su'ul adab, kurang ajar lah kalau kita berani-berani mencaci murid-murid Nabi yang levelnya awal-awal seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga yang awal-awal itu yang paling hebat. Sebelum hijrah ke Madinah, bukan saya mengatakan sahabat Nabi yang di Madinah tidak hebat, bukan, nanti juga ada perang mati juga, bukan, ini cuma ini dahsyat ini, sebab awal menentang arusnya waktu itu memang arus kekafiran. Jadi pemahaman bahwa Tuhan itu patung itu merata. Nggak beda seperti di zaman kita Tuhan itu Allah. Ini merata sudah. Bukan hanya menjadi adat turun-temurun paham seperti itu. Dan ini sahabat ini percaya kepada Nabi Muhammad. Dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menentang itu semua. Dan yang ditentang bukan hanya kufar yang hidup saat itu, termasuk nenek moyangnya, kakeknya ditentang. Pasti saat mereka kembali ke rumahnya mereka akan mendengar ucapan, kakek kamu tidak seperti ini, nenek moyang kamu itu mau ikut siapa? Itu akan muncul otomatis itu. Dan ini tetap dengan kuatnya iman mereka tidak berubah. Karena itu kalau saya ditanya, halawatul iman ya sahabat pasti merasakan. Kalau menurut saya bukan halawatul iman lagi, mereka sudah masuk ke kelas istighraq, tenggelam di dalam iman, tenggelam di dalam pemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pantas kalau kita ditanya siapa yang paling utama, kita jawab mereka ada di khairul qurun fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. ونفعني وإياكم والأحباب بأسرارهم وأسرار خلفائهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.